dipakai. Jadi ujikan terus, misalnya jab terus, jab, pam, pam, pam. Bila perlu 10 sampai 20 kali jab terus, jab terus, jab terus, real power, real speed. Sehingga member mulai bisa merasakan bisa timingnya dia bisa dapat. Timingnya dia bisa dapat. Oke. Kemudian sama, hook juga sama, ujikan benar real. Bam. Ujikan real. Bam. Bila perlu hentikan sampai di sini. Benar-benar masukin sampai di sini. Karena kalau fase 1 dia sudah lewat, minimal dia sudah paham power yang harus dia pakai untuk mengcounter yang namanya hook. Nah, sekarang gimana sih cara menguji konsep ini dengan ala real fight yang ada di bahasan ini gitu kan? Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang konsep Wing Chun. Kita pahamin dulu tentang konsep Wing Chun. Wing Chun ini kan bela dirinya konsep banget, semuanya fisika. Kita ada pembelokan gaya, kita ada menyerap gaya, dan kita ada menyerang dalam satu ketukan atau yang disebut dengan Lin Siu Daida kemarin, bertahan dan menyerang terjadi dalam satu ketukan. Plus kita ada konsep segitiga ketika kita bertarung, ketika tangan kita seperti ini adalah konsep segitiga yang akan digunakan sebagai media pertahanan dalam Wing Chun. Jadi dimulai dari Jong Sao Wing Chun seperti apa sih gitu kan? Orang kan sering nanya Jong Sao itu seperti apa? Apakah bener Jong Sao seperti ini? Ya, kalau Jong Sao seperti ini guys, mati duluan guys, dihajar. Kalau tangan Anda keluar seperti ini sudah habis dihajar duluan guys. Jadi konsep Jong Sao seperti ini, ya ini nggak ada, ini cuma ada di film. Apalagi seperti ini. Ini nggak ada, ini cuma ada di film guys. Kalau Anda pakai seperti ini, Anda akan dihajar langsung. Dalam 10 detik pertama sudah bisa dipastikan wajah Anda akan babak belur kalau menggunakan konsep seperti ini. Jong Sao dalam Wing Chun itu tidak berbeda dengan konsep boxing, kalau orang bilang ya. Jadi pemahaman orang Wing Chun bahwa Jong Sao-nya itu harus pakem tradisional seperti ini benar-benar merupakan kesalahan yang cukup fatal dalam berlatih Wing Chun. Konsep Jong Sao itu ada beberapa. Intinya adalah sikunya dia harus benar-benar tenggelam. Ada konsep Jong Sao yang menggunakan seperti ini. Jadi dia benar-benar real dengan tangan seperti ini. Jadi kalau dari samping dia seperti ini guys. Dia hanya pendek di sini. Dia hanya pendek di sini. Atau ada bahkan konsep Jong Sao yang dia sikunya agak dimajukan seperti ini. Sehingga dia jadinya seperti ini. Nah, saya lagi pakai kursi yang bisa muter-muter. Ada yang pakai konsepnya seperti ini sehingga tangannya dimajukan, tapi dia tidak maju jauh, tapi dia hanya dimajukan sebatas sedikit. Jadi kalau dari samping dia hanya sebatas segini guys dimajukannya. Nggak kelihatan ya. Sebatas segini. Bahkan ada juga yang melakukan konsep Jong Sao yang dia benar-benar gunakan seperti tinju. Dia bisa pakai seperti ini. Atau dia pakai seperti ini, dia berusaha melindungi dagunya. Jadi banyak konsep Jong Sao yang bisa dilakukan, yang jelas pastinya bukan seperti ini. Tergantung lawannya. Bahkan dalam salah satu sparring, ketika mereka sudah mengetahui tentang Wing Chun, pernah saya gunakan konsep seperti ini. Saya gunakan konsep tinju, yang dimana tangannya seperti ini, double cover seperti ini, sehingga membuat lawan jadi bingung. Dia bingung, ini konsep Wing Chun macam apa ya? Jadi Jong Sao itu sebenarnya bisa macam-macam. Yang jelas intinya adalah sikunya itu benar-benar tenggelam dan siap benar-benar melakukan serangan. Jadi yang pertama kita pahami dulu konsep stand-nya seperti apa. Prinsipnya adalah mau stand seperti ini, mau stand seperti ini, mau stand seperti ini. Stand apapun yang Anda gunakan pastikan sikunya tenggelam, dan yang kedua itu mengcover area segitiga. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau segitiga ini sudah dapat ya, yang pertama adalah kita mengujikan konsep ini dengan tenaga yang besar tapi speednya kecil. Itu phase satunya. Jadi tahap satunya adalah fase pertama adalah kita mengujikan konsep itu dengan tenaganya besar tapi speednya kecil. Jadi kalau kita jab itu benar pakai tenaga tapi powernya dikurangi. Kalau biasa kita jab bam cepat seperti itu, sekarang kita jab pelan, tapi tenaganya benar-benar ada.
tenaganya benar-benar ada. Sehingga member kita ketika dia mengujikan Wing Chun-nya, benar-benar dia bisa membelokkan gaya dari jab itu dengan konsep Wing Chun-nya. Ini sangat bermanfaat dengan tujuan adalah memastikan bahwa konsep ini bisa benar-benar, kalau kita pakai pak, bener nggak pak kita ini bisa benar membelokkan jab lawan yang pakai tenaga. Jangan-jangan ketika lawan ngejab kita pak, kita yang minggir sendiri terus pukulannya masuk. Itu real guys. Kalau Anda tidak pernah cobakan, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena di CVT guys, di tempat kita latihan di Combat Wing Chun itu, kita benar-benar explore, kita benar-benar mengujikan semuanya. Beruntung kita punya member yang memang sudah puluhan tahun merupakan praktisi bela diri guys. Macam-macam bela dirinya. Bahkan ada yang bela diri Jepang sudah sudah ban hitam ya. Kita nggak usah sebut dannya, sudah ban hitam pun masuk di tempat kita untuk memperkaya khazanah keilmuannya. Jadi dengan beragamnya member yang kita miliki, justru di situ kita explore, kita mengujikan semua konsep yang ada. Jadi yang pertama ada, kita ujikan dulu, bener nggak konsep Wing Chun bisa menahan jab. Jabnya pelan tapi tenaganya besar. Karena orang kalau ngejab itu kan niat. Nah, masalahnya jab yang benar itu kalau dimiringin itu susah guys. Karena tenaganya itu merupakan tenaga dari satu badan. Pertanyaannya adalah, apakah jab kita, apakah konsep Wing Chun kita itu bisa benar-benar ngebelokin jab sampai ke samping seperti itu? Itu pertanyaannya. Apalagi kalau yang dihadapi adalah orang bela diri terlatih. Jabnya nggak akan diem di sini. Jadi dia akan latih jab, dia akan latih timing, pelan saja, tapi real. Jadi jabnya bukan didiemin di sini, bukan. Dia pelan, powernya besar, tapi real. Dia cuma pelan aja, belajar timing untuk melatih jab, melatih jab. Kita pakai konsep Wing Chun untuk melatih jab. Powernya real, baliknya real, kondisinya real, ya kan? Tenaganya real, cuma speednya aja dikurangin untuk dapat timingnya dulu. Jadi itu fase 1 guys, dan itu dilatih semuanya. Ini baru jab, latih jab, balikin, kemudian yang kedua adalah kita ngelatih hook, latih pelan, tapi pakai power, pakai badan powernya, latih hooknya, jadi latih, kita lihat apakah konsep kita bisa untuk mengcounter yang namanya hook. Bisa untuk mengcounter yang namanya hook. Pelan, powernya real. Sering terjadi ketika ini salah, yang terjadi ada hook itu kan berat, menggunakan tenaga badan. Sering terjadi ketika tannya salah, yang sering digunakan adalah tan atau fuksau. Ketika itu salah, maka yang terjadi adalah pukulan hook itu sudah nempel di sini. Pelan, powernya besar, dia tetap akan nempel di sini. Sehingga melatih itu dengan power yang real, namun gerakannya agak diperlambat, itu akan membantu kita untuk membentuk timing dan juga membentuk sudut serangan yang tepat. Oke, belum lagi melatih uppercut, latih uppercut, jadi kita uppercut muka, uppercut body shot badan. Jadi dilatih semua dengan tenaga besar, speednya dikurangin. Begitu juga tendangan guys, kita latih tendangan. Tendangan itu kan cuma bukan tendangan Wing Chun guys. Tendangan itu banyak, ada front kick gaya silat yang tendang front kick. Oke, kemudian ada tendangan depan yang menggunakan ini ya dengan menggunakan buku ini, atau kalau di zaman saya karate itu namanya maegeri ya. Nah, tendangan depan ada 2 yang menggunakan samping samping kaki ya, yang tendang samping seperti ini, dan ada tendangan depan yang model kayak ya kalau di karate namanya maegeri. Lakukan dengan power, tapi lakukan dengan less speed. Kemudian tendangan round kick ke kepala, round kick ke rusuk, round kick ke kaki. Lakukan dengan konsep tenaga besar, speednya pelan. Kemudian lakukan tendangan balik,
tendangan baliknya, lakukan semuanya. Sehingga pada akhirnya minimal di fase 1 ya, member kita bisa merasakan power yang real dalam real fight itu seperti apa. Itu fase 1 ya. Kemudian fase 2, oke, ujikan konsepnya itu dengan real speed, real power, namun gerakannya masih sama. Jadi benar-benar real speed, real power diulang-ulang namun dengan gerakan yang sama. Kayak contoh, kita latihan countering jab. Ya kita lakukan jab terus. Jab, bam. Real speed, real power, bam. 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 Berulang-ulang sehingga member kita bisa mengujikan berbagai macam konsep. Bisa dia menggunakan pak, tak, pum. Bisa menggunakan cap, tak, pum. Bisa menggunakan pukulan langsung, pum. Bisa menggunakan jump, pum. Bisa menggunakan bom, pum. Jadi diujikan semuanya. Jadi berbagai macam konsep. Jadi tidak dan Wing Chun itu salam satu counter itu bisa dengan menggunakan berbagai macam jenis konsep. Tergantung dari sudut kita, sudut yang dimana lawan menyerang kita. Itu tergantung sudutnya. Oke, jadi beda sudut maka akan beda konsep yang dipakai. Jadi ujikan terus, misalnya jab terus, jab, pam, pam, pam. Bila perlu 10 sampai 20 kali jab terus, real power, real speed. Sehingga member mulai bisa merasakan timingnya dia bisa dapat. Timingnya dia bisa dapat. Oke. Kemudian sama, hook juga sama, ujikan benar real. Bam. Ujikan real. Bam. Bila perlu hentikan sampai di sini. Benar-benar masukin sampai di sini. Karena kalau fase 1 dia sudah lewat, minimal dia sudah paham power yang harus dia pakai untuk mengcounter yang namanya hook. Nah, di fase kedua yang saya bilang tadi, real power, real speed, ujikan, lepas aja, namun lakukan berulang-ulang sehingga terbiasa. Pada akhirnya ketika kena pukul, ya itu resiko ya. Jadi kalau orang bilang, jadi Endruma pernah cerita sama kita di kelasnya waktu itu, beliau bilang gini, Ipman tuh pernah ngomong kalau kamu nggak mau kena pukul maka tinggal di rumah aja, nggak usah latihan Wing Chun. Dia bilang gitu. Jadi orang latihan Wing Chun lo nggak mau kena pukul, lebih baik nggak usah latihan Wing Chun guys, karena ini harus diujikan. Jadi yang kedua, hooknya itu niat aja, pukul, bam, sikat aja. Memang bener-bener mindset yang mukul hook, yang mengujikan hooknya itu bener-bener niatnya mau mukul ini, sikat aja. Sehingga pada akhirnya yang mengujikan Wing Chun-nya dia bisa dapat sudutnya, dan dia bisa dapat timingnya. Begitu juga dengan uppercut. Uppercut itu guys, kalau salah orang counternya yang terjadi adalah, apalagi kalau yang mukul uppercut itu badannya besar, yang terjadi adalah dia akan mental. Begitu juga dengan uppercut, ujikan. Ujikan aja semuanya. Uppercut ke dagu, uppercut ke body shot, itu ujikan semuanya sehingga kita bisa tahu. Oke. Nah, setelah itu kakinya juga dicoba. Jadi front kick, niat, tendang front kick, kemudian round kick, tendang semuanya. Coba atas, samping, paha, ataupun lutut, dicoba semuanya sehingga pada akhirnya, dan yang dicoba itu hanya satu gerakan, diulang-ulang dengan speed yang benar, power yang benar, sehingga kita terbiasa. Nah, setelah itu kita cobakan dengan masuk ke fase 3, yaitu random attack. Nah, ini yang menarik.